أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih kepada seluruh hamba-hambanya, Allah yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman, telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia, taufik dan inayah, yang itu semua harus kita syukuri dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang pilihan Allah yang jumlahnya sedikit. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Kemudian salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada subuh ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita sampai surah Al-Baqarah ayat 108. Adapun pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, Al-Baqarah ayat 109 sampai 110. Al-Baqarah ayat 109 sampai 110. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 109 Allah Azza wa Jalla berfirman, wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Betapa banyak dari orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka sangat ingin mengembalikan kalian semua kepada kekafiran setelah kalian semua beriman, karena dalam hati mereka tersimpan iri dan dengki, padahal telah datang kebenaran kepada mereka. Maka maafkanlah mereka, biarkanlah mereka sampai datangnya Allah dengan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 109 ini menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, terutama orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah ridha dalam Islam. Mereka tidak akan pernah senang dengan kaum muslimin. Mereka akan berupaya untuk menjerumuskan kaum muslimin kepada jurang kesesatan. Tidak tanggung-tanggung kepada kekufuran, ingin memurtadkan kita semua, meninggalkan Islam, menganut agama mereka. Ini maksud Allah. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Berhati-hatilah kalian wahai umat Islam, banyak orang ahli kitab Yahudi Nasrani ingin mengembalikan kalian semua kepada kekufuran, kembali kepada masa jahiliyah, berbuat syirik, meninggalkan ibadah kepada Allah, kalau perlu menganut agama mereka, agama Yahudi dan Nasrani. Allah jelaskan pada ayat sebelumnya, ayat 105, "Ma yawaddu alladziina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum." Orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab saking bencinya kepada umat Islam, apapun yang diterima oleh umat Islam berupa kebaikan, mereka tidak akan pernah suka. Saking irinya, saking dengkinya, apapun kebaikan yang Allah berikan ke kita, mereka tidak pernah senang. Dalam surah Al-Maidah Allah jelaskan juga, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh manusia yang paling keras permusuhannya kepada kalian, wahai umat Islam, adalah orang-orang musyrik dan juga orang-orang ahli kitab, terutama orang-orang Yahudi. Ini sudah langsung Allah yang beritahukannya, maka kita wajib mempercayainya, wajib mengimaninya. Dan nanti di ayat 120 atau 121 Allah tegaskan lagi, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, lan itu artinya tidak akan, sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun, lan tarda, Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai hari kiamat. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mau mengikuti jalan mereka, sampai kalian mau untuk meninggalkan Islam, masuk kepada agama Yahudi dan Nasrani. Ini petunjuk dari Allah. Dan lebih parah lagi, Nabi sudah mengkhabarkan di akhir zaman nanti umat Islam akan lemah, mengikuti perbuatan-perbuatan orang kafir, mengikuti perbuatan orang-orang Yahudi Nasrani. Entah apa sebabnya. Sebab terbesarnya adalah jauh dari agama, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau beribadah kepada Allah. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh. Umat Islam di akhir zaman nanti, dan kita sudah berada di zaman itu, kalian semua akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang sebelum kalian. Dan dimaksud orang sebelum kalian adalah Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan seandainya orang Yahudi Nasrani itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikuti. Ini kabar dari Rasulullah SAW. Dan memang benar orang Yahudi Nasrani menggunakan berbagai macam cara untuk menjerat umat Islam, yang dikenal dengan 4F, ya, food,
fashion, film, dan yang lain-lainnya F-nya. Banyak mereka akan masukkan nilai-nilai agama mereka agar dikonsumsi oleh umat Islam, terutama generasi muda, agar orang Islam itu sendiri benci kepada agamanya dan mereka condong dan bahkan mengikuti agama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini perlu kita camkan dan perlu kita faham. Meskipun Yahudi Nasrani berbaik-baik kepada kita, menampakkan wajah yang senyum, bermuamalah, bertransaksi, tapi yang tersimpan dalam hati mereka hasadan min indi anfusihim. Wajah boleh senyum, tapi hati mereka menyimpan hasad, menyimpan iri, menyimpan dengki kepada umat Islam. Lebih parahnya lagi, min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka iri kepada umat Islam bukan karena bodoh, tapi sudah punya ilmu. Mereka tahu agama Islam yang hak, yang benar, yang akan mengantarkan ke surga. Agama mereka lah yang akan masukkan ke neraka. Tapi saking kafirnya, mereka tetap fanatik dengan agama mereka, membenci umat Islam. Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka benci, iri, dengki, dendam kesumat kepada umat Islam, padahal mereka tahu Islamlah agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Apa kata Allah di sini? Maka maafkanlah dan berlapang dada sampai Allah memberikan perintahnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kontradiksi. Di awal Allah bilang orang kafir, orang musyrik, Yahudi, Nasrani akan terus memusuhi umat Islam, memusuhi agama Islam. Tapi kenapa pada ayat ini Allah katakan fa'fu wasfahu, maafkan mereka, lapang dada, ya, biarkan mereka. Apa maksudnya? Tadi Allah sudah mengatakan Yahudi Nasrani musuh Islam, tapi kenapa di sini fa'fu wasfahu, maafkan, biarkan? Apa kira-kira maksudnya? Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu tafsir. Ya, jangan membaca Al-Quran, menerjemahkan, menafsirkan otodidak, jangan. Ini bahaya. Apalagi kalau dia pandai bahasa Arab, tidak mengerti sababun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Fa'fu wasfahu, maafkan, biarkan mereka. Ini maksudnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebelum turunnya perintah berjihad fi sabilillah. Pada awal Islam 13 tahun Nabi di Makkah, ditambah setahun setengah di Madinah, belum turun perintah jihad sama sekali. Perintahnya hanya satu, bersabar. Apapun yang dilakukan orang kafir kepadamu, baik orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani, kerjakan cuma satu, fasbiru, kata Allah, bersabar. Menunjukkan kesempurnaan sabar dari Nabi dan para sahabat. Secara manusia, tabiat manusia, kalau ada orang berbuat zalim pada kita, menganiaya, mengejek, apalagi yang dihina itu Islam, apalagi yang dipersekusi itu adalah kaum muslimin, tentu tabiat manusia ingin membalasnya, marah, murka, kalau bisa langsung untuk memukul bahkan membunuh orang itu. Tapi Allah mengatakan fasbiru, sabar, tunggu nanti turun perintah jihad, baru kalian menyerbu mereka. Akhirnya para sahabat ikhlas, rela, meskipun ditindas oleh orang-orang kafir, karena atas perintah Allah, bukan karena tak bisa melawan. Ya, makanya bila bin Rabah dijemur di padang pasir, dihimpit dalam batu yang besar. Khabbab bin Arad dibakar punggungnya dalam api. Sahabat-sahabat ketika masuk Islam, terutama sahabat-sahabat yang miskin, ditindas, dianiaya oleh orang-orang kafir.
Mereka menjalani itu semua bukan karena bisa melawan, tapi kata Allah, fasbiru, sabar, fa'fu, biarkan dulu, wasfahu, lapangkan hati kalian, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datangnya perintah Allah untuk berjihad fi sabilillah, barulah kalian aku izinkan untuk melawan mereka, untuk mengkonter mereka. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Allah lah yang telah mengutus rasulnya dengan kalimat yang benar, dengan agama Islam, untuk menunjukkan agama yang dominan adalah Islam. Semenjak ayat turun, baru Allah perintahkan jihad. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Islam bukan hanya amalian nafsi saja. Liyudhhirahu, agar ditampakkan, 'ala ad-din kulli, atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Sebagian sahabat ketika di masa-masa sabar itu sempat mengeluh kepada Rasulullah SAW. Di antaranya beberapa orang sahabat, Al-Khabbab bin Arad. Ketika itu Nabi sedang istirahat di bawah naungan Ka'bah, sedang tidur. Datang beberapa orang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bukan cuma berhari-hari, bertahun-tahun kita ini ditindas oleh orang-orang musyrik. Kita menjadi incaran orang-orang kafir, Yahudi Nasrani. Mohonlah pada Allah pertolongan supaya kita bisa melawan, atau Allah turunkan azab kepada mereka. Bukankah dulu orang-orang kafir zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, sebelum-sebelumnya, ketika mereka ingkar, Allah turunkan azab kepada mereka. Minta pada Allah, wahai Nabi, agar mereka orang-orang Quraisy ini diazab semuanya oleh Allah, dibinasakan. Apa kata Nabi SAW? Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah, semenjak Fir'aun ditenggelamkan ke lautan, Allah tidak akan menurunkan azab yang membinasakan. Tak ada lagi. Semenjak Fir'aun ditenggelamkan ke lautan bersama para tentaranya, Allah tidak akan lagi menurunkan azab yang membinasakan suatu kaum. Allah mengganti aturan, Allah mengganti perintah. Apa aturannya yang diganti? Diganti dengan berjihad, dengan berperang. Kalau ingin mengalahkan orang kafir, Allah akan turunkan lagi azab yang menghancurkan. Tapi dengan berjihad fi sabilillah. Masalahnya perintah jihad belum turun, tunggu dulu. Maka Nabi membaca ayat ini, fa'fu wasfa'u, maafkan, biarkan dulu, lapangkan hati kalian, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datangnya perintah Allah untuk memerangi mereka, mengambil kembali hak-hak kalian yang sudah dirampas oleh orang-orang kafir. Kemudian Nabi membacakan beberapa hadis, wahai para sahabatku, apa yang kalian derita sekarang belum apa-apanya dibandingkan orang-orang Islam sebelum kalian. Di antara orang-orang Islam sebagian kalian sebelumnya, ada orang-orang yang karena dia beriman dikubur tubuhnya, hanya kepalanya saja nampak, kemudian kepalanya digergaji menjadi dua. Mereka tetap beriman dan tidak mengeluh. Di antara umat terdahulu, kata Nabi Muhammad SAW, ada di antara mereka yang mempertahankan iman sampai-sampai kulit mereka disisir dengan sisir besi, mencabik-cabik kulit daging tulangnya, tapi mereka tidak mengeluh. Mereka bersabar mempertahankan Islamnya. Innakum tasta'jilun, kata Nabi, kalian wahai para sahabatku orang yang tergesa-gesa, kurang sabarnya. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Bersabar, maafkan, lapangkan hati kalian sampai datangnya perintah Allah. Akhirnya semua sahabat bersabar sampai datangnya bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Perintah perang Badar melawan orang-orang kafir Quraisy
di lembah Badar. Umat Islam jumlah 300, orang kafir jumlahnya 1000. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Sisanya adalah perang-perang yang lainnya menjadi sebab munculnya Islam sampai menyebar ke seluruh dunia dengan sebab fa'fu wasfahu, sabar dan lapangkan hati. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini yang pertama, orang-orang kafir terutama Yahudi Nasrani akan senantiasa memusuhi Islam dan kaum muslimin. Mereka hasad, iri dan dengki, berupaya dengan cara apapun untuk memurtadkan umat Islam, baik dengan cara yang halus maupun dengan cara kekerasan, seperti yang terjadi di negeri Palestina. Orang-orang Yahudi berusaha menghancurkan, menggenosida, memusnahkan umat Islam selagi mereka tidak menganut agama Yahudi. Yang kedua, perintah maaf dan lapang dada di ayat ini tidak berlaku kepada orang kafir. Ini hanya berlaku di zaman umat Islam, masa Rasulullah SAW, di masa-masa kesabaran 13 tahun Makkah, 1,5 tahun di Madinah. Kenapa? Karena belum turun perintah berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian kita pada subuh ini, Al-Baqarah 109. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Katanya orang berbondong-bondong masuk Islam. Iya. Contohnya di Inggris banyak masuk Islam, gereja-gereja berbanyak masjid. Alhamdulillah. Jadi seperti kayak apa ini zamannya berbeda atau bagaimana? Baik. Hadis tadi mengatakan umat Islam akan lemah di akhir zaman. Sedangkan dalam surat An-Nasr Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, niscaya engkau akan melihat umat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk Islam. Apakah ini kontradiksi? Jawabannya tidak. Kenapa? Surat An-Nasr ini yang pertama, sebab turunnya adalah kejadian Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Nabi SAW dan para sahabatnya dalam jumlah yang luar biasa menyerbu kota Makkah. Memang niatnya pada waktu itu untuk menaklukkan orang-orang musyrik di kota Makkah, supaya mereka menyerah. Tak ada lagi jalan untuk melawan Nabi dan para sahabat. Dulu iya, Nabi sahabat jumlahnya sedikit, sedangkan sekarang Nabi di Madinah sudah menjadi khalifah, memiliki bala tentara yang banyak. Datang Nabi beserta para sahabat, orang-orang musyrik gentar, takut semuanya, teringat dengan kejahatan-kejahatan mereka dulu kepada kaum muslimin di Makkah, takut semuanya. Ternyata Rasulullah SAW melihat ketakutan orang-orang Quraisy, Nabi pun tersenyum. Ini orang Quraisy kan saudara kita juga, sama-sama dari Bani Hashim, Bani Abdiddar, Bani Abdisyams, Bani Adi. Ini semua kabilah-kabilah Quraisy belum sadar, saudara. Mereka pun juga sudah sadar dari kesalahannya. Nabi mengatakan, siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa saja yang masuk ke rumahnya Fulan Nabi sebutkan beberapa pemuka Quraisy, maka dia pasti aman. Yang tidak aman, yang akan tetap melawan. Siapa yang tetap berniat untuk melawan Islam, maka dia tidak aman, dia akan diperangi. Tapi siapa yang mau menyerah, masuk ke rumah Abu Sufyan, masuk ke rumah orang-orang Quraisy ini disebutkan namanya, mereka semua aman. Oh, akhirnya bahagia orang-orang Quraisy. Ternyata Muhammad dan pendendam, Muhammad pemaaf. Akhirnya orang-orang Quraisy sebagian besarnya menyerah.
Nabi pun memberikan kelapangan. Mau Islam, mau kafir silahkan. Yang penting jangan melawan lagi kepada kaum muslim. Yang terjadi sebaliknya, hampir semuanya masuk Islam tanpa perlawanan, tanpa peperangan. Sebagiannya ada yang kabur, tapi sebagian besarnya masuk Islam dengan penuh keikhlasan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini dia maksud Allah, kemenangan dan pertolongan, yaitu Fathu Makkah. Ditaklukkannya kota Makkah, tanah suci kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Orang-orang musyrik Makkah menyerah, dan bahkan sebagian besar mereka masuk Islam tanpa melalui peperangan. Jadi ini konteksnya khusus, tidak berlaku di setiap zaman, hanya berlaku di zaman Fathu Makkah tahun 8 Hijri. Semua musyrik menyerah, sebagian besarnya masuk Islam. Terus yang kedua, dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwasanya umat Islam akan kembali mencapai kejayaannya. Maka jawabannya itu menjelang akhir zaman, zaman Imam Mahdi dan zaman Nabi Isa alaihissalam. Islam akan kembali zahir, Islam akan kembali berjaya. Seluruh permukaan bumi tidak ada lagi agama kecuali hanya agama Islam. Ya, bukan zaman sekarang. Zamannya Imam Mahdi 7 tahun berkuasa, ditambah zamannya Nabi Isa alaihissalam 40 tahun berkuasa, totalnya 47 tahun. Ini masa kejayaan umat Islam akan kembali seperti zaman-zaman kemenangan dulunya, bukan zaman sekarang. Sekarang zamannya fitnah. Nabi mengatakan as-sanawatul khatta'at. Tahun-tahun seperti sekarang adalah tahun-tahun yang penuh kedustaan. Orang yang bodoh dianggap pintar, orang yang pintar dianggap bodoh, orang yang jujur dianggap dusta, orang yang dusta dianggap jujur. Ini sudah nubuat Nabi yang langsung sampaikan. Satatikum sanawatun khadda'at. Akan datang kepada kalian tahun-tahun yang penuh kedustaan. Bukan cuma tahun-tahun. Entah berapa tahunnya. Ini ujian dari Allah, ujian iman. Al-mutasassik bidinihi kal-qabid 'alal jamal. Di tahun-tahun penuh kedustaan ini, orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan orang yang memegang bara api, berat, panas. Kita beriman, rajin ibadah, ekonomi semakin surut. Orang yang berbuat dosa, makan riba, korupsi, semakin kaya raya. Panas hati dibuatnya. Ya seperti itu, Nabi mengatakan seperti itu. Kalau umat Islam di tahun-tahun penuh kedustaan, mereka memegang agama mereka bagaikan memegang bara api, berat, panas, ujian yang luar biasa. Nabi berjanji, siapa yang beriman di zaman itu, berpegang teguh dengan agamanya, maka dia berhak mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Luar biasa. Ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai puncaknya kata Nabi, sayakhruju 'alaikum 30 dajjalun kulluhum kadzdzabun yad'una annahum nabi. Sampai puncaknya tahun-tahun penuh kedustaan ini, munculnya 30 orang dajjal. Bukan dajjal yang asli. Dajjal di sini 30 orang pendusta. Kulluhum yad'una annahum nabi. 30 orang ini mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Dan banyak pula pengikutnya. Ya, jangankan muncul dajjal 30, ada saja ustaz yang mengatakan saya bisa berbahasa semut, banyak pengikutnya. Apalagi nanti muncul dajjal-dajjal yang 30 itu, pasti banyak juga pengikutnya. Itulah tahun-tahun yang penuh fitnah, tahun yang penuh dengan cobaan dan kedustaan. Kewajiban kita al-mutamassik bidini, berpegang teguh dengan agama. Minimal untuk diri kita, keluarga kita, jangan ikuti kebohongan-kebohongan, kedustaan yang ada. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Ini kajian subuh kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Amin. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ya bang? Iya. Inilah jemaah surau Darul Iya, maaf lebat ini. Senyumnya melebar. Allahumma sholli Muhammad. Terima kasih banyak Ustaz ceramahnya. Semoga besar manfaatnya bagi kami. Baru ya astagfirullah
Akbar.